semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yohana Freya Augusta dari kelas 10K. Saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata adalah komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi negara dari ancaman militer. Yang kedua, kepolisian. Kepolisian adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Yang ketiga, intelijen. Intelijen adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman yang dihadapi oleh negara. Yang keempat, sistem pertahanan sipil. Sistem pertahanan sipil adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil dari berbagai ancaman. Yang kelima, diplomasi. Diplomasi adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain dan mencegah terjadinya konflik. Fungsi sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, melindungi negara dari ancaman. Sistem pertahanan dan keamanan negara bertanggung jawab untuk melindungi negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman apa saja yang akan dihadapi maupun yang dihadapi oleh negara. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan negara lain. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang telah terjalin dengan negara lain dan mencegah terjadinya konflik. Tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara. 1. Melindungi negara dan masyarakat. Tujuan utama sistem pertahanan dan keamanan negara adalah untuk melindungi negara dan masyarakat di dalamnya dari ancaman. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban. Sistem pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman yang dihadapi oleh negara. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan negara lain. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain dan mencegah terjadinya konflik. Berikut beberapa peran warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Kita sebagai warga negara juga memiliki peran dalam mendukung sistem pertahanan. Yang pertama itu, kita wajib mengikuti wajib militer. Warga negara dapat mengikuti wajib militer untuk membantu mempertahankan negara dari ancaman eksternal. Kita tidak seperti negara Korea Selatan yang wajib militer. Yang kedua, mengikuti program pertahanan sipil. Warga negara dapat mengikuti program pertahanan sipil untuk membantu mempertahankan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Yang ketiga, membantu korban bencana. Warga negara dapat membantu korban bencana dengan menyediakan bantuan logistik, keuangan, ataupun tenaga.
Yang kedua, ada peran warga negara dalam mendukung sistem keamanan. Yang pertama, mengikuti program keamanan. Warga negara dapat mengikuti berbagai program keamanan yang diselenggarakan oleh pihak berwenang maupun pemerintah seperti program pengawasan keamanan lingkungan atau Poskomling. Yang kedua, mengawasi lingkungan. Warga negara dapat mengawasi lingkungan sekitar dan melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Yang ketiga, mengikuti pelatihan keamanan. Warga negara dapat mengikuti pelatihan keamanan yang diselenggarakan oleh pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi ancaman keamanan. Yang ketiga, peran warga negara dalam mengawasi sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, mengkritisi kebijakan pertahanan dan keamanan. Warga negara dapat mengkritisi kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang dianggap tidak efektif atau tidak adil. Yang kedua, mengawasi penggunaan anggaran pertahanan dan keamanan. Warga negara dapat mengawasi penggunaan dan anggaran pertahanan dan keamanan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengikuti perkembangan sistem pertahanan dan keamanan. Warga negara dapat mengikuti perkembangan sistem pertahanan dan keamanan untuk memastikan bahwa sistem tersebut efektif dan efisien dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Ada beberapa ancaman dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Di antaranya yang ancaman eksternal. 1. Agresi militer. Ancaman agresi militer dari negara lain dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan negara. Yang kedua, terorisme internasional. Terorisme internasional dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas global. Yang ketiga, pembajakan dan perampokan. Pembajakan dan perampokan dapat membahayakan keamanan laut dan mengancam perdagangan internasional. Yang keempat, cyber attack. Serangan siber dapat menambahkan keamanan informasi dan mengancam stabilitas sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, ancaman internal. 1. Terorisme dalam negeri. Terorisme dalam negeri dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Yang ketiga, ancaman non-militer. 1. Pandemi. Pandemi dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Yang kedua, krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Yang ketiga, krisis lingkungan. Krisis lingkungan dapat membahayakan keamanan dan mengancam stabilitas sosial. Yang keempat, krisis politik. Krisis politik dapat membahayakan keamanan negara dan mengancam stabilitas sosial. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, negara harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, efektif, dan efisien.